Selanjutnya, lembaga keuangan menjual jasa-jasa likuiditas yang unik, mengurangi biaya likuiditas bagi nasabahnya. Ketidakpastian arus kas unit usaha, perusahaan, dan individu-individu akan membahayakan kondisi mereka bila tidak dalam keadaan likuid saat kas sangat dibutuhkan, sehingga dapat dikenakan denda atau penalty cost. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, lembaga keuangan menjual jasa-jasa likuiditas, misalnya deposito. Selanjutnya, keuntungan jangka panjang lembaga keuangan dapat memperoleh sumber dana atau meminjam uang dan penabung dengan tingkat bunga yang relatif lebih rendah. Kemudian, meminjamkannya dengan tingkat harga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih panjang kepada nasabah debitur. Keuntungan antara biaya dana di satu pihak dan tingkat bunga kredit cenderung bergerak bersamaan, naik atau turun. Dan yang terakhir, resiko yang lebih kecil. Pengawasan dan peraturan pemerintah dan adanya program asuransi menyebabkan resiko atas simpanan pada lembaga keuangan menjadi lebih kecil dan investasi lain. Dan yang terakhir, resiko yang lebih kecil. Pengawasan dan pengaturan pemerintah dan adanya program asuransi menyebabkan resiko atas simpanan pada lembaga keuangan menjadi lebih kecil dari investasi lain. Fungsi lembaga keuangan. Yang pertama, berfungsi melancarkan pertukaran produk, barang atau jasa dengan memakai uang dan instrumen kredit. Selanjutnya, berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Atau, dengan kata lain, lembaga keuangan menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan ke pihak yang kekurangan dana. Selanjutnya, berfungsi untuk memberikan pengetahuan dan informasi, yaitu lembaga keuangan melaksanakan suatu tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit untuk suatu kepentingan sendiri dan kepentingan lain atau nasabah. Selanjutnya, lembaga keuangan berkewajiban untuk menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabahnya. Selanjutnya, memberikan jaminan. Lembaga keuangan bisa memberikan suatu jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dan masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut. Selanjutnya, menciptakan dan memberikan likuiditas. Lembaga keuangan bisa memberikan suatu keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu yang dibutuhkan atau pada waktu jatuh tempo. Selanjutnya, fungsi penyimpanan kekayaan. Instrumen keuangan yang diperjualbelikan dalam pasar uang dan pasar modal menyediakan suatu cara untuk menyimpan kekayaan, yaitu dengan cara menahan nilai aset yang dimiliki di samping menerima pendapatan dalam jumlah tertentu. Saham, obligasi, dan instrumen keuangan lain yang diperjualbelikan di pasar modal, di pasar uang, dan pasar modal menjanjikan suatu pendapatan dengan risiko tertentu. Selanjutnya, fungsi transmutasi kekayaan, di mana lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji, memberikan imbalan kepada pemilik dana. Bentuk janji-janji tersebut pada dasarnya adalah pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada unit defisit dengan jangka waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan. Lembaga keuangan dalam membiayai aset tersebut diperoleh dengan menerima simpanan dari para penabung atau surplus unit yang jangka waktunya diatur kebutuhan penabung. Lembaga keuangan sebenarnya hanyalah mengalihkan kewajiban menjadi aset dengan jangka waktu
jatuh tempo. Sesuai dengan keinginan penabung, proses pengalihan kewajiban oleh lembaga keuangan menjadi aset disebut transmutasi kekayaan. Dalam sistem syariah, proses transmutasi kekayaan tersebut haruslah didasari oleh akad atau kontrak yang jelas, transparan, dan secara syariah. Selanjutnya, fungsi pembayaran. Sistem keuangan menyediakan mekanisme atas transaksi barang dan jasa-jasa. Instrumen pembayaran yang tersedia antara lain cek, giro, biliet, kartu kredit, termasuk mekanisme clearing dalam perbankan. Dengan mekanisme pembayaran dan produk seperti itu, tidak hanya kenyamanan yang diciptakan, tetapi juga perputaran dana. Dan yang terakhir, fungsi pembiayaan atau kredit. Di samping untuk menyediakan likuiditas dan mempermudah arus tabungan, menjadi investasi dalam rangka menyimpan kekayaan, pasar keuangan menyediakan pembiayaan atau kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi ekonomi. Konsumen membutuhkan pembiayaan atau kredit untuk membeli barang-barang, misalnya rumah, mobil, dan sebagainya.